Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Fikran Zarfan. Pada video kali ini kita akan sama-sama mempelajari materi target fisika terkhusus pada topik getaran. Nah, apa itu getaran? Getaran merupakan gerakan bolak-balik benda dari titik seimbangnya. Jadi, apabila suatu benda yang bergerak bolak-balik, maka dikatakan bahwa benda tersebut mengalami getaran. Untuk lebih memahami tentang getaran, di sini saya memberikan ilustrasi sederhana dari sebuah bandul ya. Jadi misalnya pada bandul ini saya tarik dari titik O ke titik A. Kemudian saya lepaskan, maka akan terjadi peristiwa bolak-balik. Oke. Kapan dikatakan satu getaran? Dikatakan satu getaran apabila pergerakan bandul mulai dari OA, kemudian ke O, ke B, ke O, lalu kembali ke titik A. Itu yang dikatakan sebagai satu getaran. Kemudian, kita katakan bandul mengalami 3/4 getaran apabila lintasannya itu mulai dari titik A, kemudian ke O, lalu ke B, kemudian berakhir di titik O. Kemudian, dikatakan mengalami setengah getaran apabila lintasannya itu mulai dari A, O, dan B, lalu dikatakan mengalami 1/4 getaran apabila lintasannya hanya dari titik A, kemudian ke titik O. Lebih lanjut, apabila kita membuat grafik hubungan antara simpangan dan waktu pada bandul ini, maka akan kita peroleh grafik berikut ini. Jadi, di sini ada yang dinamakan sebagai amplitudo ya. Amplitudo ini merupakan simpangan terjauh yang dapat diambil oleh bandul tersebut. Terkhusus pada gambar kita yang di samping ini, maka amplitudonya itu apabila bandul berada di titik A dan berada di titik B. Kenapa? Karena pada titik A dan titik B, bandul telah mengalami simpangan maksimumnya. Kemudian, pada gambar ini juga kita bisa menentukan berapa frekuensi dan periode dari bandul tersebut. Terlihat di sini bahwa jarak satu periode merupakan jarak antara dua puncak terdekat atau jarak antara dua lembah terdekat. Lebih lanjut, apa itu frekuensi? Nah, frekuensi itu merupakan banyaknya getaran yang terjadi tiap detik. Di sini frekuensi diberikan simbol F dan memiliki satuan sebesar Hertz. Oke, secara matematis, maka persamaan frekuensi dapat dituliskan ke dalam bentuk F sama dengan N dibagikan dengan T, di mana N ini merupakan banyaknya getaran yang terjadi, lalu T ini adalah waktu getaran tersebut. Selain frekuensi, ada yang dikenal sebagai periode. Apa itu periode? Periode merupakan waktu yang dibutuhkan untuk mencapai satu getaran. Berbeda dengan frekuensi, periode ini memiliki simbol T besar dan memiliki satuan sekon atau detik. Secara matematis dapat tuliskan T atau periode sama dengan T kecil dibagikan dengan N, yakni waktu dibandingkan dengan banyaknya getaran yang terjadi. Berdasarkan kedua persamaan ini, maka kita bisa mengambil hubungan antara periode dan frekuensi. Adapun hubungan antara kedua besaran ini dapat dituliskan ke dalam bentuk frekuensi sama dengan kebalikan dari periode, atau periode sama dengan kebalikan dari frekuensi. Untuk lebih memahami terkait tentang fenomena frekuensi dan periode, di sini kita berikan satu buah contoh. Misalkan suatu benda melakukan gerakan bolak-balik sebanyak 6 kali dalam waktu 12 detik. Tentukanlah besar frekuensi dan periode dari benda tersebut. Langsung saja, yang pertama kita akan mencari frekuensinya. Berdasarkan definisi, dinyatakan bahwa frekuensi itu merupakan banyaknya getaran yang terjadi tiap detik. Atau secara formula matematis dituliskan dalam bentuk F sama dengan N dibagikan dengan T. Maka, berdasarkan informasi yang kita peroleh dari soal, dapat kita peroleh bahwa banyaknya getaran itu adalah sebanyak 6 kali. Berapa lama waktunya? Yaitu berlangsung selama 12 detik. Oleh karena itu, dengan memasukkan angka-angkanya pada persamaan ini, maka akan kita peroleh frekuensi sama dengan 6 dibagi 12 detik. Diperoleh hasil 0,5 Hz. Adapun untuk periode, maka kita bisa menggunakan persamaan berikut ini. Dengan memasukkan angka yang kita peroleh, maka periode sama dengan 12 detik dibagikan dengan 6, yakni sebesar 2 sekon. Baiklah, kalau begitu, sekian informasi sederhana terkait tentang definisi dari frekuensi dan periode dalam fenomena getaran. Semoga informasi ini bermanfaat. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.